Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Cimanggu dan beserta jajarannya, yang saya hormati Direktur PP Insan Mulia Bapak Ustaz Sudi, yang saya hormati pula Ketua PCA, yang saya hormati pula pimpinan AUM di wilayah pengurus cabang Muhammadiyah Cimanggu, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena kita tidak sadar bahwa pada saat ini kita telah memeluk agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam itu, ketika kita kaji, ternyata semakin ditemukan hal-hal yang membuat takjub. Satu-satunya agama yang apabila dikaji terus seperti berlian, semakin memancarkan cahayanya. Di antara yang tidak ditemukan di agama lain adalah berkenaan dengan ringkesan. Sebagaimana tugas Ustaz Sudi kepada saya, suruh membahas tentang yang ringkes-ringkes. Ternyata hanya di dalam agama Islam yang ada ringkesannya. Kenapa harus ada ringkesan? Pertama, kalau kita perhatikan, Islam ini membahas materi yang luar biasa luas, mulai dari aktivitas kita sehari-hari sampai dengan hubungan masyarakat, kehidupan, bahkan alam semesta. Kalau kita tidak ada ringkesan, kita bisa, menurut generasi sekarang, bisa gagal fokus. Ini yang masalah. Kenapa? Kita lihat gagal fokus itu banyak terjadi. Ada yang hanya fokus urusan bid'ah, jadi kemana-mana dan tiada hari tanpa bid'ah. Hanya itu sepertinya yang paling penting. Ada lagi yang fokus khilafah. Bukan kita membicarakan sekelompok orang buatan ini, tapi ini kenyataan, sehingga kemana-mana hanya khilafah, seakan-akan Islam ini hanya itu. Ada lagi yang fokus hanya bai'ah, kemana-mana fokusnya hanya bai'ah, tiap hari bicara tentang bai'ah. Ini hanya salah satu contoh agar kita tidak gagal fokus dalam mempelajari, memahami Islam, karena sangat penting. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, bukan karena saya Muhammadiyah dan tidak semua Muhammadiyah, tapi berdasarkan kajian saya pribadi, pusat perhatian Muhammadiyah ini sebenarnya sudah tepat. Apa yang dimukakan Muhammadiyah ini sebenarnya sudah tepat. Ringkesan dari seluruh ajaran Islam sebetulnya sudah tepat diwakili oleh kata satu,
berkemajuan. Nah, ini akan saya coba dalam pembahasan pagi ini. Jadi ada beberapa ringkesan yang perlu kita perhatikan agar kita tidak gagal fokus. Yang pertama, ringkesan tentang keberadaan kita sebagai manusia. Ada pada surat Az-Zariyat 56. Saya kira sudah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketaatan kepada Allah, ini yang pertama. Kemudian ringkesan yang kedua, ini ringkesan keberadaan kita, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita dua. Satu sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah. Jadi seharusnya seluruh penterjemahan Islam ini berujung kepada dua hal tadi. Apapun terjemahannya, apabila tidak berujung kepada dua hal ini, tentu akan keliru. Karena Allah menurunkan kita ke dunia ini, tugasnya hanya dua, fungsinya dua, ini harus dipenuhi. Ini juga yang terdapat dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah. Jadi sudah sangat tepat sebetulnya. Kenapa harus berkemajuan? Nah, nanti kita coba bahas satu persatu. Kemudian dari ringkesan kenapa kita berada di dunia ini, di dalam Islam juga ada 3 ringkesan berikutnya supaya kita tidak gagal fokus. Ringkesan pertama dari penterjemahan dua fungsi manusia itu, yaitu ada pada ibadah haji. Jadi penterjemahan dari dua fungsi manusia, sebenarnya dua fungsi manusia ini tidak boleh terpisah, itu menyatu. Kenapa harus menyatu? Ada di ibadah haji ringkesan yang diterjemahkan, penterjemahannya ada di ringkesan ibadah haji. Nah, inilah kenapa ibadah haji wajib sekali seumur hidup. Karena kita diingatkan untuk bisa mengatur kembali haluan hidup kita supaya selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada apa di ibadah haji? Di ibadah haji ada beberapa amalan yang menggambarkan ringkesan kehidupan kita. Yang pertama adalah tawaf. Jamaah yang dirahmati Allah, tawaf ini itu gambaran dari Az-Zariyat 56, ketaatan. Kalau kita perhatikan, ternyata saya pernah bedah buku di sini berjudul Beriman dengan Logika. Salah satunya saya membahas tentang tauhid dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan dari yang dalam kajian tersebut bahwa setiap keberadaan di alam semesta ini tidak ada yang tidak dalam keadaan taat. Dan ketaatannya tergambar dalam gerakan persis seperti tawaf. Mulai dari hal yang terkecil, yaitu mulai dari atom. Kalau kita perhatikan belajar tentang atom, kemudian sampai benda-benda besar, galaksi dan lain sebagainya, termasuk tata surya, itu setiap saat dalam keadaan tawaf. Jadi nggak ada yang tidak dalam keadaan tawaf. Bahkan ibadahnya benda-benda seperti itu sangat ketat, Bapak Ibu semuanya. Sedikit tidak taat, hancur. Contoh, bumi kita ini dalam mengitari tawaf, persis gerakannya seperti gerakan tawaf.
Jadi bumi dalam mengitari matahari itu berkebalikan dengan putaran jam. Persis seperti itu. Termasuk galaksi, sama, termasuk atom, persis seperti itu. Maka kita patut bersyukur bahwa di dalam Islam ini ibadah kita itu satu-satunya ibadah ritual di dalam agama manapun, hanya Islam yang sesuai dengan gerakan benda di seluruh alam semesta. Luar biasa. Jadi bersyukur kita, satu-satunya paling tidak kalau kita misalkan bertanya, ada yang mempertanyakan buat apa itu semua dan sebagainya. Saya sering berdebat, bukan berdebat, diskusi di medsos dengan orang non muslim. Kalau kita berdebat tentang ayat, mereka juga punya ayat. Berdebat tentang dalil, mereka punya dalil. Tapi kalau kita mengajukan dalil sains, mereka mati. Kalau dipertanyakan buat apa ibadah di dalam Islam? Ibadah di dalam Islam tidak semata-mata ritual, tetapi itu ibadahnya seluruh makhluk di alam semesta. Nyatanya nih, fakta sains satu, mereka tidak bisa jawab. Satu. Kemudian lagi, kalau kita berdebat tentang kitab suci dengan non-muslim, masalah dalil, mereka punya dalil. Masalah manuskrip itu naskah kuno, hasil tulisan tangan orang-orang zaman dulu. Mereka punya segudang. Tapi kalau kita ajak untuk menunjukkan fakta, mana bukti keaslian kitab suci kalian, mereka tidak mampu. Tetapi Al-Quran mampu menunjukkan kebutuhan kita di dunia modern sekarang ini yang memenuhi tuntutan rasionalitas. Nah, dalam buku yang saya tulis itu juga saya coba ungkapkan salah satu mukjizat Al-Quran yang bisa kita ketahui saat ini berdasarkan akal logika kita. Ini juga salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Kenapa? Ini adalah salah satu alasan rasionalnya. Kenapa? Mari kita lihat kalau sejarah para nabi zaman dahulu itu kita lihat mukjizatnya diletakkan pada utusannya, Pak. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu ditempatkan kepada Nabi Ibrahimnya, dibakar tidak mempan. Nabi Musa alaihissalam dikasih kepada Nabi Musa berupa tongkat dan mungkin kepada dirinya. Tetapi bukan pada ajarannya. Ajarannya sederhana. 10 perintah Tuhan misalkan Nabi Musa. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang penyakit lepra, bahkan bisa membuat burung dari tanah. Itu mujizat-mujizat Nabi Isa. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Ini Nabi Isa. Dalam Al-Quran ada itu. Saya lupa ayatnya yang tentang mujizat Nabi Isa. Tetapi mujizat terbesar nabi-nabi atau para utusan sebelum Nabi Muhammad itu diletakkan kepada orangnya. Sedangkan pada Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya bukan terletak pada orangnya, tapi justru pada kitab sucinya. Inilah perbedaannya. Kenapa demikian? Kalau mukjizatnya diletakkan kepada orangnya, coba perhatikan. Ketika orangnya wafat, mukjizatnya hilang. Maka umat berikutnya akan bertanya-tanya, ini ajarannya Nabi Musa atau bukan? Karena dari mana saya tahu? Namanya ajaran dari dulu sampai sekarang di masyarakat itu beredar banyak sekali, bukan hanya satu. Lalu untuk membedakannya yang mana? Gak bisa. Maka ketika Nabi Ibrahim wafat, disusul oleh Nabi Musa untuk meneguhkan kembali ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa juga demikian. Ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya, keistimewaannya hilang. Ajarannya kemudian menjadi pertanyaan di umat berikutnya. Ini ajaran Nabi Musa atau bukan? Pudar kembali. Turunlah lagi Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga ketika Nabi Isa wafat, hilang semua mukjizatnya.
ajarannya menjadi membuat umat pasca Nabi Isa menjadi bingung. Gimana? Kita orang awam sangat sulit untuk membedakan mana wahyu, mana bukan, kecuali ada tanda-tandanya. Itu sebetulnya sudah dijelaskan dalam YouTube saya panjang lebar. Nah, berbeda ketika era Nabi Muhammad sampai dengan kita. Nabi Muhammad, mukjizat terbesarnya bukan diletakkan kepada orangnya, kepada Nabi Muhammadnya, tetapi kepada Al-Quran. Kenapa kepada Al-Quran? Kalau diletakkan kepada Nabi Muhammad, maka kita saat ini tidak akan bisa membedakan mana wahyu Tuhan, mana bukan. Dijamin. Sebagaimana utusan sebelumnya. Kalau seperti itu, butuh utusan baru. Tetapi beruntunglah kita, Allah Maha tahu tentunya. Pasca Nabi Muhammad SAW akan berkembang otak manusia dahsyat sekali. Maka tanda kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan kepada orangnya, tetapi kepada wahyunya. Sehingga siapapun yang mau mengkaji Al-Quran mampu menyaksikan tanda-tanda kebenaran wahyu. Ini rahasia. Tentu saja apa yang ditanamkan di dalam Al-Quran memenuhi kebutuhan setiap level orang. Orang yang cerdas diberi tanda kebenaran sesuai dengan kecerdasannya. Bagi orang yang awam diberi juga tanda kebenaran sesuai dengan keawamannya. Ini luar biasanya. Nah, inilah kenapa tidak perlu dibutuhkan utusan baru. Karena mukjizat yang diletakkan pada Al-Quran ini bisa diketahui oleh siapa saja hingga akhir zaman. Ini rahasianya salah satu. Mukjizat yang paling sederhana apa? Yang bisa disaksikan oleh seluruh orang yang mau berpikir. Yang paling sederhana adalah mukjizat mudahnya dihafal hingga 100%. Ini adalah salah satu kitab suci yang tidak ada banding. Tidak ada kitab suci